Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana profil beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua membangun bisnis atau usaha dari mulai nol sampai menjadi pengusaha sukses peternak sapi di New Zealand. Kita akan langsung terhubung dengan Dr. Reza Abdul Jabar. Jadi kalau kita bicara, how do we train ourselves, build the ideal Muslim, ideal Muslim, ya. Dan kita kalau bicara ideal Muslim ini, tentu harus ada contoh. Gak bisa suatu teori yang cuma ada di awang-awang, tapi nggak jelas siapa yang dilakukan. Okay. Dan kalau pasti kita balikan, pastinya kita akan balikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misal ini ada benchmark. Wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh, the best of guidance, the best of examples are the examples of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini the best. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Ya. Nah. Jadi ini kita benar-benar dari mulai bangun tidur sampai tidurnya lagi itu benar-benar Allah semuanya gitu ya, Masya Allah. Ya, jadi dia ini adalah pribadi. Ini konsep seorang ideal Muslim. Ideal Muslim itu yang punya great, ya bukan good, tapi great relationship with the Creator, Allah Jalla wa'ala. Bukan great relationship with the creations. Ya, jadi worship the Creator. Ya. Bukan worship the creations. Ma'budu ila haqqa. Ini bahasanya. Karena kalau ini dapat, baru kita bisa bilang, oh ya ini benchmark Nabi SAW ini dapatnya. Contoh, waktu kita nggak memungkinkan, tapi Anda pengen menggunakan contoh. Waduh, Ustaz, itu kan Nabi SAW. Kan banyak orang kalau kita ngomong gitu ya. Kita susah kalau kita gunakan Nabi SAW. Oke. Tapi kita nggak bisa lari dari kasus itu. Karena memang itu adalah nilai dasar kita. Siapa di sini yang pernah dengar akan Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Jadi Abdullah ibn al-Mubarak ini seorang atba'ut tabi'in. Ya, atba'ut tabi'in ini adalah orang setelah, jadi kalau kita bicara generasi, kata Nabi SAW, khairukum, ya, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat radhiyallahu anhum, khairukum qarni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah kalian para sahabat. Thummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Thummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Thummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Ya. Kenapa kita ambil contoh Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Bisa yang lain bisa. Tapi ini menarik. Kenapa menarik? Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Oke. Di antara kunyahnya ataupun gelaran beliau, ya, Al-Imamul Kabir, U'jubatu Zamanih, Al-Ghazi. Imam Kabir seorang yang paling pintar agamanya. U'jubata fi zamanih, orang yang terbaik di zaman ini. Al-Ghazi yang berani, gitu ya. Artinya kalau kita bicara hari ini, ulama juga, angkatan darat bintang 4 juga gitu. Keren kan? Ya. Pedagang, dia konglomerat juga. Urusan hadis, Amirul Mu'minin fil hadis. Gelaran dia Amirul Mu'minin fil hadis. Keren apa keren orang kayak begini? Itu keren banget. Bicara matematika, bicara sains, Masya Allah. Sehingga Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah di abad ke-4 bilang, ini diantara orang yang kita gelari dengan perkataan Syekhul Islam. Jadi nggak banyak ulama ini ada gelaran Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam itu begini. Kalau di tempat antum ini, ada orang pimpinan cabang, dia doktor ekonomi. Itu juga, dia mantap, Masya Allah. Tapi pada saat dia memimpin salatul isya, salatul fajar, kita lebih keren lagi. Wah, ini ulama nih. Semuanya delegasi. Membangun kesikohan seseorang atas apa yang disampaikan oleh sosok figur itu tuh adalah bagaimana dia bisa balance
antara Nah, duniawi dan ukhrawi itu benar-benar. nah, persis. Maka itu gelaran beliau di antara ada Syekhul Islam, Syekhnya Islam. Jadi seseorang itu nggak bisa dibilang Syekhul Islam kalau dia cuma hafal Quran dan hadis. Hafal Quran dan hadis tapi jadi amalan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah bilang begini. Ilmu itu bukan hafalan yang bertengger di atas kepala. Tapi yang menjadi amalun saleh. Yang menjadi amalan yang bermanfaat buat orang. Itu baru ilmu. Keren nggak tuh? Oh, keren banget ya. Jadi masa-masa emasnya kaum muslimin, the golden age of Islam, kita dipenuhi dengan figur-figur seperti itu. Jadi gini, hari ini orang demen kalau ulamanya miskin, salah. Ya, salah, enggak. Miskin bukan bagian dari Islam. Ya. Kita mesti jujur itu. Abdullah bin Mubarak itu bendaharanya para ulama. Dan dia adalah ujubatu zamannya. Imamul Kabir. Kata Sufyan ibn Uyainah bilang, ya, itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ini ulama besar. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, gurunya Imam Malik rahimahullah, dia bilang apa? Ada Imam al-Kabir fil Masyriq. Ini imam besar dari Masyriq. Dia mengatakan itu dengan Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian mereka bilang enggak. Nah, dia bilang, "Hada Imam al-Kabir fil Masyriq wal Maghrib." Ini imam besar dari timur dan dari barat. Nah, orang-orang seperti ini yang kita bilang di ideal Muslim.